Halo sobat, kalau kemarin aku membuat tutorial ya, media tanam dari sekam dan batang pohon pepaya yang sudah membusuk, ini kan dapat menjadi serabut. Makanya sangat bagus sekali untuk menjadi media tanam di polybag. Ini seperti ini yang baru aku buat 3 hari yang lalu, sekarang sudah tumbuh. Ini kemarin aku gunakan untuk menanam kunyit dan jahe tuh di media polybag ya. Ilmu ini aku dapat dari pertanian di pegunungan yang ada di Merapi. Ini sangat bagus lur. Nah sekarang aku tuh juga mau bereksperimen membuat media tanam dari sekam dan campurannya beda. Ini kalau ada sabut kelapa seperti ini dari pelepah maupun dari buahnya ya, dari buah kelapa di tukang kelapa kan banyak, atau mungkin dari sabut kelapa yang ada di pohonnya seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi media tanam yang sangat handal banget lur. Yo langsung aja nih kita eksekusi, kita ambil lur pelepahnya ini sayang. Ini sudah aku eksekusi nih pelepah kelapanya, dan ini ada sekam ya. Sekam sudah aku persiapkan, tapi aku mau menunjukkan sesuatu dulu agar dapat menumbuhkan eksperimen. Mungkin buat sobat-sobat yang bingung ya. Nih, itu sabut kelapanya ini sangat bagus sekali. Sama juga ini teksturnya dengan yang ada pada buahnya lur. Nah, untuk satu polybag kita dapat menggunakan 2 genggam saja lur. Kita dapat menggunakan 2 genggam. Ini tujuannya untuk apa? Agar nanti tercipta kegemburan tanah. Terus kemudian sabut kelapa ini harus kita lembutkan. Kita dapat melembutkan. Kalau sudah dapat disuir-suir kayak gini, kita ambil. Nah, kita menggunakan segini aja udah cukup. Nih sabut kelapanya ya. Ini sabut kelapa ini berfungsi sebagai agar kadar air, kelembapan tanah nanti tetap terjaga. Kita dapat menggunakan sabut kelapa seperti ini. Kita dapat suir-suir seperti ini. Nah, secara prakteknya yang sudah basah kayak gini, ini tuh dapat kita peras. Kalau kita berikan air ya, kita berikan air seperti ini tuh. Jadi dia dapat menyimpan air lebih lama dibanding dengan tanah yang normal. Nah, selain dari itu, seandainya ini nggak bisa lembut, kita tetap seperti ini nggak apa-apa. Karena tingkat kebusukan sabut kelapa itu sendiri-sendiri ya. Ini tujuannya selain untuk menstabilkan kelembapan media tanam, ini secara otomatis jika sudah bersatu dengan tanah, dia dapat secara otomatis menjadi pupuk organik yang dapat menyuburkan tanaman kita. Nah, lalu kita siapkan terlebih dahulu tanah yang seperti ini. Tanah yang memiliki tekstur tidak bertekstur liat. Kita cari kegemburan tanah. Kebetulan kemarin ini tuh masih ada sisa ya. Aku membuat media tanam untuk tanaman jahe dan kunyit. Nah, sekarang kita langsung saja. Ini kita masukkan sekamnya. Kita awur-awur. Lalu kita aduk hingga merata. Kemudian ini dapat juga kita suir-suir kembali atau langsung kita ratakan ya. Kita ratakan. Agar dia dapat tercampur dengan tanah. Soalnya sabut kelapa tanpa bercampur dengan tanah, dia tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Nah, lalu kita berikan gula secukupnya. Tujuannya dari gula tersebut ini adalah untuk memancing bakteri baik ya. Lalu kita masukkan ke dalam ember. Lalu berikan air secukupnya agar untuk memancing bakteri baik ya, sehingga cepat terjadi pembusukan dan tercipta satu kebersatuan di antara semuanya, antara sabut kelapa dan kemudian sekam dan tanah serta gula pasir tersebut. Biarkan ini selama 2 minggu, baru nanti kita akan gunakan. Lalu kita taruh dan kita tutup
selama 2 minggu baru nanti kita akan gunakan. Setelah 2 minggu kita dapat langsung menggunakannya. Tuh seperti ini jadinya bagus kan? Seperti ini, dia masih memiliki kadar air yang cukup. Dan ini mau aku pergunakan untuk menanam kunyit. Karena ini jenis umbi-umbian, itu dia nggak suka sekali dengan tanah yang bertekstur keras ya, atau mungkin media tanam yang keras, sebab nanti dapat menghambat pertumbuhan umbi atau pembuahan yang ada di dalam tanah, sekaligus nanti akarnya akan sulit berkembang. Pastikan untuk mencari bibit kunyit itu yang sudah tumbuh seperti ini, yang dia betul-betul tidak mengalami pembusukan seperti ini, bibit yang sudah pasti tumbuh, dan lalu kita dapat menanamkan seperti ini. Nah, seperti ini cara menanamnya ya. Karena tumbuhnya akar di sekitar di sini, makanya kita menanamnya harus menggunakan strategi. Dan ini kita harus menggunakan strategi. Oke. Seperti ini. Jadi nanti tumbuhnya seperti jahe ini. Ini jahe, Lur. Jadi tumbuhnya dapat bagus seperti itu. Oh, ini yang satu jahe, yang satu kunyit, Ding. Oke. Biarkan ditaruh dulu di tempat yang teduh sampai dia tumbuh seperti ini, kurang lebih sekitar 2 minggu lamanya, nanti baru dikenakan paparan sinar matahari. Ingat, karena jahe maupun kunyit itu sangat seperti kebutuhan sekali ya dengan sebuah kelembapan, jadi jangan sampai terjadi satu kekeringan. Jikalau media tanamnya menggunakan ember, jangan lupa untuk dilubangi supaya nanti air dapat meresap turun ke bawah. Kalau sudah menggunakan polybag, karena ini sudah didesain sedemikian rupa, jadi cukup kita menyiraminya. Setelah 2 minggu baru kita pindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari agar daun tersebut dia dapat berfotosintesis dan dapat melanjutkan kelangsungan untuk pertumbuhannya. Nah, jika tidak ingin ditaruh di ember, kita menaruh yang sudah kita oplos tadi, itu juga dapat ditaruh di tanah aja. Lakukan dengan cara penutupan, yaitu menggunakan triplek seperti ini, agar cepat untuk memancing bakteri baik. Jadi antara sekam dan sabut kelapa itu sangat diperlukan sekali bagi tanaman, karena ini tuh fungsinya sangat besar. Nah, saya rasa tutorial dari saya dalam bercocok tanam untuk membuat media tanam pada polybag supaya dapat menghasilkan buah yang maksimal. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kabeh pemirsa, seluruh pemirsa ya. Aku ilat Jawa, Lur. Lidahku lidah Jawa maksudnya ya. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe untuk di subscribe ya. Matur suwun.